Desa Duren, desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Bandungan ini menyimpan banyak sekali potensi, mulai dari potensi wisata, budaya, hingga komoditas pertanian yang melimpah. Desa Duren yang terletak di kaki Gunung Ungaran dengan morfologi tanah yang berbukit serta suhu yang dingin dan sejuk merupakan ekosistem yang tepat untuk membudidayakan berbagai macam tanaman seperti bunga, sayur-sayuran, maupun buah-buahan. Tanah desa Duren yang subur mendukung hasil panen yang optimal dan stabil. Tak heran makanya jika pertanian menjadi salah satu sektor yang mendominasi mata pencaharian penduduk. Desa Duren terbagi menjadi 9 dusun yang masing-masingnya memiliki lahan pertanian yang subur dan mumpuni. Keberagaman dan keindahannya di setiap dusun menciptakan keunikannya tersendiri, seperti celapar dengan komoditas utama bunga krisannya, mejing dengan bunga pikoknya, serta jetak dan legowo dengan bunga mawar dan tanaman hortikultura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto, berasal dari Dusun Celapar, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Salah satu petani bunga krisan potong yang ada di lereng Gunung Ungaran, tepatnya di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Saya sendiri mengawali atau mulai bertani dari tahun 2012. Mengawali bertani budidaya bunga krisan di Dusun Celapar ini, yang mana komoditas ini mulai digemari sebagian besar masyarakat. Juga untuk menanam atau berbudidaya bunga krisan ini nggak terlalu sulit atau boleh dikatakan mudah untuk dikembangkan di dataran atau di lereng Gunung Ungaran sini, yang tepatnya berada di ketinggian 800 mdpl sampai 1200 mdpl, sangat cocok untuk budidaya bunga krisan. Masa panen bunga krisan sendiri itu dari mulai tanam sampai panen itu di usia 100 hari sampai 115 hari itu untuk usia panen bunga krisan. Kita di Bandungan ada pasar bunga untuk menampung semua komoditas bunga potong yang ada di lereng Gunung Ungaran sini, termasuk Kecamatan Bandungan, Kecamatan Sumono, juga Kecamatan Ambarawa. Keistimewaannya bunga krisan sendiri ini bunganya tergolong bunga yang bisa bertahan agak lama setelah dipotong atau setelah pasca panen. Bisa juga untuk dikirim sampai ke luar kota, bahkan untuk luar pulau itu sangat aman, atau tentunya sampai ke customer itu masih bisa dipakai, masih diterima dengan keadaan segar. Mengikuti pergerakan dari komoditas atau dari biaya produksi, termasuk pestisida dan pupuk-pupukan atau sarana pembantu untuk mengembangkan bunga krisan ini. Termasuk bunga krisan ini harus ditanam di dalam naungan atau di dalam greenhouse sederhana atau greenhouse modern untuk menjaga kestabilan suhu serta menjaga kesehatan tanaman. Komoditas lainnya yang ditanam atau yang saya tanam adalah bunga krisan, yang kedua ada bunga pikok untuk pendukung dekorator, juga bunga mawar potong. Untuk permintaan yang paling besar bunga krisan, bunga pikok, dan bunga mawar potong. Untuk bulan-bulan lonjakan tentunya yang bulan banyak permintaan itu, satu tentunya di bulan Syawal, dua di bulan Haji. Bulan Syawal itu ada bulan Safar, bulan Mulut sama Bodo Mulut. Bulan Desember itu tentunya untuk Hari Raya Natal, Lebaran, atau di bulan Syawal itu sangat luar biasa harganya. Untuk kegiatan kelompok tani atau kegiatan pariwisata, alhamdulillah juga untuk potensi di Dusun Celapar sendiri masih ada kegiatan eduwisata yang mana kita kelola dan baru kita kembangkan untuk kegiatan pelatihan pertanian atau eduwisata, yang mana untuk kita melatih generasi muda atau petani milenial untuk mencintai pekerjaan sebagai petani. Harapan saya untuk kedepannya semakin banyak petani-petani milenial atau petani-petani muda yang mau langsung terjun ke lapangan untuk menggarap potensi daerah atau wilayah masing-masing untuk menjadi petani yang tangguh, petani yang berkelanjutan, dan petani yang mandiri untuk mengembangkan untuk kemanfaatan untuk semua atau bermanfaat untuk negara.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Kurniawati. Panggilannya nek di bunga ya Titik Lisin Mawar. Kami nanamnya di kebun itu bunga pikok. Tapi kalau nek ditanya soal bunga pikok ya yang nanam itu bapak saya. Terus ada karyawan 1-2 di kebun. Bunga pikoknya itu warnanya ada warna ungu sama warna putih. Tapi kami nanamnya yang putih, soalnya warna putih itu lebih melonjak harganya dibanding warna ungu. Misal 1 tahun itu harga bunga pikok putih itu kalau bulan Syawal sama bulan Haji itu melonjak tinggi. Bahkan 1 bulan penuh itu kalau di bulan Syawal sama bulan Haji itu mencapai puncaknya 1 ikat 20.000 kalau yang warna putih. Kalau warna ungu itu paling 1 tahun itu melonjaknya paling 1 bulan nggak sampai gitu. Jadi yang melonjak tinggi itu warna putih pikoknya. Keseharian saya di pasar itu pokoknya itu jualnya mawar tangke. Ya kalau bunga pikok itu penjualnya ya kami jualnya sama dekor-dekor, sama bakul-bakul. Kalau bulan ini baru merosot harganya 2.000 sampai 5.000 paling dari petani. Gitu. Kalau kemarin bulan Haji itu ya tinggi melonjaknya sampai 20.000 satu ikat. Kalau bunga pikok itu daya tariknya itu nek dipasang di dekor itu nyeni gitu loh, mungil gitu loh, bisa cantik dekornya gitu. Jadi kan untuk dekor-dekor Jogja, dekor Solo, dekor Semarang itu kalau bunga pikok itu kan buat pokok dekorasi. Jadi kalau bulan Haji sama bulan Syawal itu melonjaknya tinggi karena banyak manten gitu. Bulan Haji sama bulan Syawal itu yang pokok. Paling ya nanti kalau ramai juga bulan Desember. Kalau pelanggan saya itu paling banyak dari Jogja. Ya bunga pikok semoga ya terus menggunakan bunga pikok ya Mas. Soalnya yang petani-petani yang nanam itu di sini tuh banyak. Biar petaninya juga seneng kalau payu gitu. Tambah maju bunga pikoknya. Ini kami dari Dusun Cedak, Bapak bisa dikatakan Bapak RW, nama Tribasuki, alamat Dusun Cedak, RT 3 RW 2. Kapasitas sini untuk penanaman para petani di sini mungkin cabai, bunga kol, lada, sawi. Kalau komoditas itu susah nggak sih Pak budidayanya? Tidak. Untuk perbanyakannya gimana? Apa beli benih atau bagaimana Pak? Kita beli benih di toko pertanian, kesemai sendiri, langsung bisa ditanam sendiri. Untuk komoditas tersebut umur panennya berapa nggih Pak? Bermacam-macam. Kalau misalkan bunga kol kapasitas 55 hari masa panen. Kalau cabai keriting itu sekitar 90 hari. Kalau cabai serat biasanya 105 hari. Niku hasil panennya banyak mboten Pak? Apakah selalu stabil? Apa kadang naik turun? Ya kan naik turun ada. Nah misalkan kita keberhasilan kita mungkin di angka 80% ya Mas. 80%. Tapi kalau tidak berhasil mungkin bisa 40%. Berarti 40% termasuk gagal total. Itu faktornya apa Pak kalau misalkan gagal? 1 nak cabai itu di sini 1 trip, 2 nih batang busuk daun, busuk batang, 3 nih busuk layu sebelum panen biasanya. Berarti karena hama dan penyakit nih Pak. Setelah panen itu dijualnya di mana Pak? Di pasar agrobisnis Ngasem. Oh berarti ini langsung dibawa ke situ Pak. Terus untuk budidaya selama ini niku mahal apa enggak Pak untuk membudidayakan sayur-sayur itu Pak? Sini kalau mahal itu pastinya di tenaga. Di tenaganya. Kalau benih, pupuk itu standar. Masih standar. Yang paling mahal itu mas kalau sini. Masnya itu yang pakai subsidi kan belum ada di sini. Tidak sampai ke sini toh. Oh iya. Jadi kita pastinya pakai yang non subsidi. Oh iya. Jadi kita mahalnya di pupuk mas pupuk buatan itu sama tenaga sih. Setelah itu untuk permintaan pasar niku selalu stabil apa kadang permintaan pasarnya melonjak kayak gitu Pak?
Nah di sini tuh enggak gitu kok. Jadi kapasitas di sini tuh kan cuman pelengkap kalau disuruh apa di Pasangasem. Sebenarnya Pasangasem itu kan di sini banyak yang dari Magelang, Kopeng, Temanggung. Kalau cuma hanya di sini tidak mencukupi untuk sampai ke Pasangasem. Kegiatan-kegiatan di petani-petani ini apa aja Pak, kumpulan petani? Di sini itu untuk pertanian itu ada 2 kelompok tani. Yang satu kelompok tani Mawar Sari kalau tidak salah itu sudah vakum kisaran ya mungkin kisaran 20-25 tahunan. Kalau yang kelompok tani saya kelola itu Sido Lestari itu sampai sekarang sistemnya tidak di pertanian tapi di simpan pinjam modal. Oh, simpan pinjam modal. Jadi dengan bunga 0,60%. Selanjutnya harapan Bapak untuk pertanian di Dusun Duren ini apa Pak? Harapan saya ya akan lebih maju untuk menggalang semua pertanian ada di Dusun Cedak. Kalau mawar itu di sini kan tanaman sampingan, bisa dipanen 2 hari sekali. Kita jual pasar bunga. Untuk mawar itu kan mawar petik itu kan buat mawar tabur. Dalam artian mawar tabur itu nak sini ngarani nyekar dalam untuk tempat tiara. Jadi itu hasilnya kapasitas di sini yang bisa udah ditangguh itu 1 minggu sekali setiap hari Kamis. Pastinya harganya akan lebih mahal daripada hari-hari yang lain. Apalagi sampai hari Kamis pagi itu harganya lebih melonjak. Bisa dikatakan 1 entik di sini, 1 entik itu kisaran sekitar 60-70. Itu pas hari Kamis pagi. Dan kita pastinya untuk tanaman bunga itu hari besar. Satu hari besar raya, hari raya Idul Fitri, dan satunya ruah. Ruah itu sebelum menjelang puasa. Itu 1 entik bisa mencapai 400-500 pada waktu bulan ruah itu. Tapi kapasitas untuk bulan Idul Fitri itu kisaran sampai 150-200. Jadi perbedaan di situ. Tapi di sini sudah ada untuk ladang bunga mawar petik itu wis mulai diblengki. Tadi diblengki itu caranya gini ya wis di full seperti seperti ini. Tapi itu hanya beberapa titik baru. Tapi belum semuanya. Pasti nak di sini tetap masih posisi untuk bunga mawar itu sambenan, jadi sampingan untuk pemilihan. Dengan banyaknya komoditas unggul yang tersedia di Desa Duren, harapannya pertanian ini dapat menjadi tonggak perekonomian masyarakat, baik di kancah nasional maupun internasional.